Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dian Erawati dengan NIM 20.2084 dari kelas manajemen 5A2 ingin memberi informasi mengenai bagaimana sih cara beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi saat ini. Tetapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu era disrupsi. Era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan masif yang mengubah sistem dan tatanan bisnis yang lebih baru. Disrupsi sendiri utamanya disebabkan oleh adanya inovasi-inovasi dan kreativitas baru yang mana terjadi perubahan besar-besaran dan inovasi yang secara fundamental mengakibatkan perubahan pada semua tatanan, sistem, dan landscape yang ada menjadi cara yang baru. Berikut ini cara untuk beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi. Langkah-langkah yang dilakukan menghadapi era disrupsi saat ini. Yang pertama, mengasah hard skill. Hard skill adalah kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengulangan secara terus-menerus. Keterampilan ini dapat menjadi faktor penentu keberhasilan kita di tengah persaingan ekonomi global yang beralih ke dunia digital. Selain wajib menguasai penggunaan perangkat lunak dasar seperti Microsoft Office, kita sebaiknya juga fokus pada perangkat lunak tahap lanjutan seperti Google Analytics, WordPress, Active Collect, Facebook Insight, dan lain-lain. Yang kedua, memperkaya soft skill. Soft skill adalah keterampilan non-teknik yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Keterampilan ini adalah hasil pembentukan pola pikir dan kebiasaan selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, fokuslah untuk mengembangkannya sedini mungkin. Beberapa jenis soft skill yang paling bermanfaat di dunia kerja adalah kemampuan pengaturan waktu atau time management, kemampuan beradaptasi dalam sebuah tim, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan kemudian untuk berpikir kreatif. Yang ketiga, memilih universitas yang tepat. Kualitas pendidikan di perguruan tinggi jelas mempengaruhi kualitas seseorang individu untuk bersaing di era digital. Untungnya saat ini masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada kualitas kampus negeri, sebab sudah ada banyak perguruan tinggi swasta yang kualitasnya tak kalah mumpuni. Yang keempat, menguasai bahasa asing. Penguasaan bahasa asing, kemampuan berbahasa asing tidak bisa lagi dipandang sebagai hal sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan semua orang di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan, pastikan kita mampu menguasai setidaknya satu bahasa asing. Untuk melakukannya, kita bisa mengikuti kursus luring atau daring, serta program pelatihan bahasa asing yang kini sudah ada di mana-mana. Yang kelima, mencari pengalaman. Menguasai teori yang dipelajari di bangku sekolah memang bagus, tetapi hal ini tidak akan membawa manfaat yang nyata tanpa disertai praktik dan pencarian pengalaman. Saat ini kita dapat dengan mudah memperoleh untuk terjun ke bidang praktek yang secara digital, sebab sudah ada banyak platform untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, cara menghadapi era disrupsi di masa yang akan datang, di antaranya seperti berikut. Yang pertama, peka terhadap informasi terbaru. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita bisa membacanya lewat laman artikel pendidikan yang ada di internet atau tergabung dalam suatu komunitas. Yang kedua, berani menciptakan inovasi baru. Tips selanjutnya yang harus disiapkan yaitu memiliki sikap berani dalam menciptakan inovasi baru. Selain dapat membantu kita dalam mengatasi masalah, inovasi yang telah kita buat juga bisa dijadikan referensi untuk orang lain. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Yang keempat, mengubah pola pikir. Pada umumnya, pola pikir kerap kali mengambil alih kapasitas seseorang dalam mengambil kesimpulan dan memecahkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, kita harus siap menghadapi di era disrupsi dengan harus mengubah pola pikir kita lebih kritis dan juga kreatif. Yang kelima, manfaatkan teknologi. Untuk menghadapi era disrupsi, kita harus melibatkan kemajuan teknologi supaya tidak mengalami ketertinggalan. Misalnya, dalam membuat media pembelajaran, kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai media dan pembelajaran.
Yang keenam, jangan pernah merasa puas. Ada baiknya kita telah berhasil memperoleh dan menciptakan sesuatu. Jangan langsung merasa puas, tetap gali potensi yang kita miliki dan menciptakan inovasi baru lagi. Kemudian, langkah-langkah dalam beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi yang dikaitkan dengan cita-cita. Menurut saya, dengan menguasai soft skill, hard skill, dan menguasai berbagai macam teknologi sangat berpengaruh dalam menunjang cita-cita dan karir saya ke depannya. Ketika saya lulus kuliah, saya ingin bekerja di perusahaan besar ataupun bank. Saya ingin bekerja di perusahaan besar, tentunya harus memiliki hard skill, soft skill yang baik, atau skill yang mumpuni di banyak bidang, serta harus tahu teknologi. Selain itu, sekarang banyak perusahaan yang mencari karyawan dengan kemampuan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris. Dengan hal-hal di atas yang sudah disebutkan, kita dapat beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi saat ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.